Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bari'i khalaiqil ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astagfirullah rabbi wa atubu ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni taqwa. Hari ini diskusi kita tentang Tuhan dalam perspektif Ibnu Sina. Ibnu Sina itu memiliki dua wajah menurut saya ya. Pertama wajah rasionalis murni, rasionalis tulen, filsafat peripatetik. Yang kedua wajah isroqi, wajah iluminasi yang belum digali. Di fase keduanya itu menurut sebagian para ilmuwan Ibnu Sina sudah memiliki orientasi lain dari filsafatnya, yaitu ke arah iluminasi. Dia sudah memberikan mukadimah yang panjang lebar di kitabnya yang terakhir Al-Isyarat wa Tanbihat. Dan juga Ibnu Sina memang juga menjelaskan tentang filsafat isroqi atau masyriqinya itu. Dia sudah menulis khusus tentang falsafah masyriqinya itu, tetapi kemudian bukunya itu tidak ditemukan, bilang. Namun ide-idenya tersebar dalam karya-karyanya. Sebelum kita bicara tentang isu Tuhan ya, atau metafisika khusus lah, the first philosophy istilahnya. Ada metafisika general umum, ada metafisika khusus. Tentang khusus itu tentang teologi filsafat tentang Tuhan. Diskursus Tuhan dalam filsafat Islam mengejawantah dalam definisi ya. Dari definisi saja para filsuf sudah mendeklarasikan tentang Tuhan sebagai ilmu ketuhanan. Misalnya kita lihat Al-Kindi sebagai filsuf peripatetik yang pertama, bahwa filsafat pertama dinamakan demikian karena ia adalah ilmu tentang realitas hak pertama, yang merupakan sebab pertama dari semua realitas, yaitu Tuhan maksudnya wajibul wujud. Para filsuf lain misalnya juga menjelaskan, Surhawardi misalnya menjelaskan bahwa filsafat itu dia definisikan dengan tasyabuh billah, mengimitasi Tuhan. Ya. Tasyabuh billah. Pensarahnya Qutbuddin Shirazi menjelaskan panjang lebar tentang apa ini maksud dengan mengimitasi Tuhan itu. Jadi mengimitasi sifat-sifat Tuhan. Qutbuddin Shirazi salah seorang follower. Dulu juga banyak follower ya. Surhawardi menjelaskan, misalnya Tuhan memiliki sifat memberikan emanasi, faid. Maka kita juga harus suka memberi. Misalnya Tuhan wajibul wujud muhitun ala kulli syai', menguasai segala sesuatu, maka kita juga harus berusaha menguasai segala sesuatu, menguasai ilmu. Fokus kita mungkin filsafat, tapi bukan berarti yang lain kita abaikan. Kita harus kuasai juga fisika, politik, ekonomi. Karena untuk membumikan filsafat itu kita harus memahami mabadi, fondasi-fondasi ilmu-ilmu lainnya. Kalau ingin membuktikan, membumikan filsafat, mau tidak mau kita harus menguasai ilmu-ilmu yang lain. Membaca, misalnya membedah wacana pemikiran di media massa, di mana itu membutuhkan pengetahuan sebelumnya tentang ilmu-ilmu yang distintif, yang berbeda dari filsafat. Mula Sadra bahkan lebih
spesifik lagi menjelaskan keterkaitan filsafat dengan Tuhan. Jadi dari definisi saja Tuhan sudah dimasukkan entry point. Moral, apalagi moral kan, akhlak. Moral itu, akhlak itu ada akhlak normatif, ada akhlak deontologi, ada akhlak meta akhlak. Akhlak normatif misalnya apa yang harus dilakukan. Ada apa yang harus dilakukan, mi'yarnya, standarnya bisa jadi agama, bisa jadi banyak, ada mi'yar ya. Kemudian dalam meta etik tentang yang membahas tentang ontologi dari moral itu, status ontologi dari misalnya kebaikan, keburukan, itu juga Tuhan jelas dimasukkan. Nah, dalam filsafat Immanuel Kant yang dianggap sebagai agnostik, dia tuh ternyata itu menarik gitu Pak, nanti baca. Jadi Tuhan itu harus selalu hadir. Walaupun Tuhan sebagai regulator saja, tetapi menarik tuh di kesimpulan terakhir. Maka minggu depan ya, kalau bisa di satu orang satu lembar lah. Satu lembar minggu depan, jadi nanti diskusikan minggu depan. Dipahami aja, pahami, analisa gitu. Epistemologi ya. Ya, karena itu saya sedang menulis elemen iluminatif dalam filsafat Islam. Jadi filsafat Islam sebenarnya punya elemen iluminatifnya. Misalnya Ibnu Sina itu kan, Surahodi jelas, Mulasara jelas. Sebagaimana kita juga bisa melihat elemen lain, misalnya elemen rasionalnya, burhannya. Ibnu Sina jelas burhan. Surahodi juga burhan, memberikan tempat pada burhan. Mulasada burhan. Jadi filsafat itu bisa dibaca dengan dua kiroah, dua hermeneutika, atau mungkin lebih dari itu. Nyawanya burhan, dalam setiap filsafat harus ada burhan. Demonstrasi nalar, limi dan ini. Itu burhan juga kompleks sebetulnya, tidak sederhana itu. Burhan bagi mulasada, lawan itu bisa kita gunakan sebagai senjata untuk melawan setan. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim bukan sekedar melindungi perilaku itu kita jago, tapi juga ini kognisi kita, nalar kita. Karena setan menurut Surah bisa jadi guru kita, yaitu dengan membisikkan virus waham evolusi. Dia memixkan, mencampurkan antara yang universal dan partikular, sehingga kita bingung antara partikular dengan universal, antara mafhum dengan misdak, antara yang material dengan material. Setan pintar itu, karena setan memang orang pintar. Setan itu orang pintar. Dan ontologi jelas, ontologi punya tempat, karena tetapi berbeda ya dengan perspektif kalam ya. Kalam, mutakalim bicara juga tentang Tuhan. Semua bicara tentang Tuhan, fikih bicara tentang Tuhan, tafsir bicara tentang Tuhan, tapi berbeda metode, orientasi. Filsafat kan mencari hakikat. Filsafat itu bagian dari ilmu hakiki. Ilmu hakiki itu bahasanya lain. Misalnya dalam bahasa modern, ilmu bahasanya harus terukur ya, kuantitatif. Sekarang mungkin mulai mengadopsi kualitatif. Ada angka, ada apa lagi, statistik, logis. Kalau bahasa ilmu hakiki bisa simbol, puisi, relief, narasi, cerita, hikayah. Itu bahasa-bahasa ilmu hakiki. Filsafat dari ilmu hakiki. Ilmu hakiki insannya ada bisa nasut, lahut, jabarut, merentang ya. 3 alam. Alam sebetulnya sangat panjang, luas. Cuma diijmalkan
diglobalkan dalam 3. Wailah sebenarnya alam itu sangat panjang, luas, sejauh jarak antara kita dengan Tuhan yang tak terbatas. Kemudian ilmu pembelajaran pragmatis. Bagaimana ilmu itu bisa menguntungkan saya, kan? Bisa memberikan keuntungan baik materi atau non materi. Ilmuwan di ilmu modern bisa jadi salesman aja, ya. Disuruh oleh investornya misalnya, kan, untuk meneliti hal-hal yang menguntungkan kapitalis. Ilmuwan alih-alih menjadi penyingkap hakikat, jadi marketingnya kaum sosialis kapitalis. Penelitian yang akan menguntungkan, misalnya saya punya teman dari UGM itu, proyek-proyek penelitian itu biasanya yang memang menguntungkan. Nah, ya mungkin bagaimana mereka bisa melihat pasar-pasar lain yang coba Anda membuat proposal penelitian. Itu memperhitungkan, tapi keuntungan kapitalis bukan hanya material, ya. Juga mungkin keuntungan lebih luas lagi, politik, geopolitik, ekonomi, infiltrasi budaya dan sebagainya. Ilmuwan dalam ilmu hakiki hanya menyingkapkan hakikat, mencari hakikat, menyingkapkan hakikat. Kemudian, nah ini yang paling beratnya itu terintegrasi. Kalau mungkin dalam ilmu-ilmu modern, seorang ilmuwan hanyalah motivator saja. Dia tidak harus memiliki integritas dengan apa yang diajarkannya. Nah, itu yang paling berat. Dalam filsafat itu, seorang filsuf itu memiliki komitmen moral. Motivator mungkin tidak harus, kan, memberi motivasi, dia sendiri tidak sukses. Iya, banyak orang-orang yang memberi motivasi tentang bagaimana menjadi orang yang sukses, orang yang berani jadi leadership, dia tidak harus dituntut menjadi orang sukses. Itu enaknya di motivator, ya. Tidak terbebani. Makanya saya kalau di kalangan teman di depan mahasiswa itu, saya motivator. Saya bukan ustadz. Ustadz berat tuh. Walaupun Anda memanggil saya ustadz, saya motivator. Ustadz itu berat. Karena ustadz di Indonesia terlalu dimurahkan, ya. Semua dipanggil ustadz. Ustadz itu harus ada ininya, ada ijazahnya, kan. Ada pengakuannya, ada karyanya. Nah itu, jadi filsafat itu seperti itu. Yang kedua nih, maudhu filsafat itu, ilmu hakiki itu real, entitas real. Misalnya Tuhan, ukul, jiwa, nafs, alam, dengan segala manifestasinya, Tuhan. Itu real, artinya maujud hakiki, makanya disebut ilmu hakiki. Tapi kalau ilmu lain, itu i'tibari, konstruksi mental. Misalnya ilmu ekonomi, kita melihat ada makna-makna, kan? Ada makna-makna di mana orang mencari keuntungan, kan? Ingin mendominasi orang lain. Ada makna kekuasaan, kita belajar ilmu politik. Ada makna sosial, kita belajar ilmu sosial. Itu ilmu-ilmu i'tibari. Anda boleh setuju atau tidak setuju. Walaupun Alamah Tabatabai punya ijtihad lain. Dia melihat bahwa ilmu i'tibari juga sebetulnya derivasi dari hakiki. Jadi i'tibari punya fi nafsil amri istilahnya. Nafsil amri itu ada nomenanya. Istilah dalam filsafat itu fi nafsil amri. Fi nafsil amri itu lebih luas dari mental, eksternal, itu lebih luas. Kalau kita kan hanya membagi dua, kan, mental, eksternal. Nah, nafsil amri itu lebih luas. Jadi konsep-konsep dalam filsafat, dalam irfan itu bukan buatan, bukan ciptaan manusia, tapi memang dalam hakikatnya ada, seperti tajali, manifestasi. Itu bukan ciptaan seorang sufi. A'yan sabita, arketip permanen misalnya. Wujud, itu bukan i'tibar, bukan ciptaan. Sebagaimana ilmu-ilmu sosial menciptakan konsep, merekonstruksi konsep, tapi memang ada fi nafsil amri, nomenanya. Das insihnya dia punya status ontologis. Anda bisa baca karya Bagus Takwim, itu bagus. Rekonstruksi dari ontologis, status ontologis dari ilmu-ilmu sosial. Itu bagus. Saya punya 2 artikel itu tentang
eh, konsep-konsep turunan dari metafisika ya. Satu karya Dr. Bagus Takwim dari UI, satu lagi dari putranya Misbah Yahdi. Pernah datang sini 2 kali. Mungkin sekilas Anda mungkin sudah pernah belajar tentang peripatetik, tetapi tidak mengapa kita review dulu sedikit tentang mabadi, katakanlah mabani, prinsip-prinsip filsafat peripatetik. Pertama, burhan ya. Burhan itu menjadi kunci, kata kunci. Burhan itu metodologinya. Jadi filsafat peripatetik itu cirinya adalah burhan. Apapun yang tidak bisa dipersepsi, dipahami oleh burhan, diletakkan di wadah imkan katanya. Mungkin ya, mungkin benar. Jadi kalau tidak bisa dibuktikan, dijustifikasi dengan burhan, nah itu makanya kebangkitan ruha jasmani karena tidak bisa dijustifikasi oleh burhan, Ibnu Sina menganggap itu tidak menolak, tidak menerima. Sebagai seorang muslim dia menerima karena ayat-ayat Quran banyak tentang bicara tentang kebangkitan jasmani dengan tubuh. Tapi karena tidak bisa dibuktikan, sebab kalau menerima kebangkitan jasmani akan meniscayakan reinkarnasi. Potensi kembali lagi ke potensi itu tidak bisa. Nah, bertentangan dengan prinsip filsafatnya, Ibnu Sina menolak kebangkitan jasmani. Itu yang dikritik oleh Ghazali dan melabelkan label kafir. Sebagaimana kemarin di seminar Pak Jalal itu, muftinya Saudi Arabia almarhum itu siapa? Abdul Aziz bin Baz ya, sudah meninggal kan almarhum. Itu memberi fatwa di kitab, siapa yang tidak mempercayai hadis-hadis yang menolak Imam Mahdi itu kafir. Karena ada ulama Qatar menulis bahwa hadis Imam Mahdi semuanya maudhu. Maudhu itu lebih dari dhaif, Pak. Kalau dhaif itu kan lemah, maudhu itu artinya bohong, palsu, hoax. Mungkin istilah yang paling bagus untuk hoax maudhu. Maudhu itu diciptakan, dibuat-buat. Itu kata bin Baz. Ya hadisnya sahih semua. Yang menolak ini ada daruriyatuddin. Yang menolaknya kafir. Biasa ya, langgam mereka sedikit-sedikit kafir. Nah, jadi burhan itu. Dan burhan ini sebetulnya burhan ini sederhana tapi juga sekaligus kompleks. Karena kadang-kadang kita sulit mendeteksinya. Karena gaya Ibnu Sina itu gaya dia analitik bahasa. Karena itu saya anjurkan kalau Anda ingin meneliti filsafat Islam, Anda gunakan metode modern, linguistik atau semantik. Itu lebih memperkaya Anda dalam menyerap kekayaan jaring-jaring makna linguistik Toshihiko Izutsu atau siapa. Itu menurut saya itu membantu kita memahami lebih dalam lagi. Gunakanlah teori semantik, teori medan makna, ya. Nah, itu menarik. Karena mereka sangat rigid dalam bahasa. Itu Ibnu Sina sangat rigid bahasa. Tasawur itu konsep itu harus clear. Konsep itu punya, kata dia punya zati. Jadi ada muqawim, ada elemen konstituen setiap konsep itu. Misalnya insan tuh hayawanatik itu bagian dari zatinya, esensial. Segala sesuatu harus punya zati. Zati itu kalau genus sama diferensial. Kalau sekalipun membutuhkan ribuan atau jutaan genus harus diberikan, disisipkan si zati dari konsep itu agar clear. Kalau kita mengenal konsep lalu tidak memahami zatinya, istilah Ibnu Sina zati, isagoge, kuliatul khamsah, maka kita tidak bisa mungkin memahami itu secara utuh, holistik.
Misalnya insan, lalu hayawanan saja, itu kita tidak memahami. Harus ada hayawan, ada natik. Ya insan sederhana ya, ada dua aja. Tapi nanti itu hayawan itu kalau kita preteli, itu banyak itu. Pertama, hasas, nami, mutaharik bil irodah. Itu datinya, bagian datinya. Itu strukturnya sehingga menjadi insan itu. Jadi ada naminya, ada tumbuhnya, ada hasasnya, sensitifnya, ada mutaharik bil irodah, ada geraknya, dan ada natiknya. Itu zati. Ibnu Arabi mengkritik ini konsep insani. Kata Ibnu Arabi, wahai Ibnu Sina, kau nyebut bahwa insan itu nami, salah satunya nami kan, tumbuh. Kok ada, kalau sudah tua katanya tidak tumbuh lagi itu. Betul nggak? Iya. Tidak tumbuh lagi malah. Seharusnya kalau zati selalu melekat pada insan. Nah, itu. Ini ketika orang sudah tua kan itu tidak terjadi pertumbuhan. Itu kritik itu apa Ibnu Arabi. Nah, jadi burhan. Kemudian yang kedua haile morfisme, dualisme nih. Mulai panas ya? Enggak. Masih loadingnya dia. Ini mungkin Pak, saya sudah matiin tadi. Tidak tahu kalau dikecilkan lagi. Tadi kan Burhan yang ada fatwa dari Mufti Arab Saudi Abdullah bin Bas kan. Abdullah bin Bas tentang masalah itu tadi mesianisme, yang tidak percaya nanti kafir. Itu fatwa itu keluar ketika akhir-akhir hayatnya Abdullah bin Bas atau bagaimana, udah pokoknya udah lama bagaimana? Ya mungkin dirubah lagi. Tapi itu tidak terkait dengan ini Pak, isu ini ya. Itu hanya sekedar ya. Antum cari aja nanti di internet ya. Itu kata Pak Jalal. Nah setelah itu yang kedua, saya melihat bahwa Ibnu Sina itu mungkin senada dengan kata-kata Debbie Frank ya, penulis Cosmic Ordering, bahwa Ibnu Sina memiliki keyakinan akan dunia yang tak tampak, invisible world. Dunia adalah segala sesuatu yang merekat secara bersamaan dan menolong kita untuk memahami kehidupan. Dunia ini terdiri dari perasaan, firasat, pengetahuan, dan hubungan kita dengan yang lain. Itulah dunia yang disebut dengan kolektif atau sebagai the self. Anda mungkin bisa melakukan komparasi. Ya. Sebetulnya dunia itu seperti apa? Ibnu Sina punya konsep kosmologi yang menarik. Kosmologi Ibnu Sina itu harus pahami karena terkait juga dengan isu ketuhanan. Pertama, dalam kosmologi Ibnu Sina itu irodah itu ada irodah Tuhan itu. Jadi misi Tuhan itu ada irodahnya. Terus inayah. Selain irodah, inayah. Inayah itu ilmu Tuhan yang ilmu itu kemudian melahirkan manifestasi-manifestasi aktual. Jadi consciousness Tuhan, ilmu yang mempengaruhi akal-akal, dalam bahasa agama akal itu malaikat. Nah sayangnya di Suna diskursus malaikat kurang dibedah Pak ya. Di Surawardi itu dia punya diskursus tentang ilmu-ilmu tentang malaikat. Setiap entitas tumbuhan tuh ada ribuan malaikatnya katanya dalam bahasa agama. Dalam bahasa kultural mungkin malaikat itu bisa disebut dewa. Misalnya di Lombok itu ada gunung apa? Rinjani ya. Itu ada dewinya Pak. Jadi ada dewanya. Saya kira dewa itu adalah Arbabun Naum. Ibnu Sina percaya bahwa setiap entitas itu ada robnya, ada penjaganya robnya.
Robnau Anwa. Anwa itu spesies. Ya, mungkin bahasa orang awam sebut dewa kan, bahasa filsafat rob. Kalau kita sebut dewa kan terkesan ya mitos, terkesan dongeng. Tapi kalau kita jelaskan filosofisnya, saya kira itu menarik ya. Dewa itu Robul Anwa, itu para filsuf sepakat setiap entitas ada Robul Anwanya. Bahasa agama malaikat. Kemudian itu hylomorfisme, potensi dan aktualitas. Jadi kalau Surawadi nggak satu, basit. Itu konsep fisika, tabiat, alam. Tapi nanti itu menjadi kunci dalam memahami eskatologi. Sepertinya tidak terkait konsep-konsep fisika, biologi itu kan. Dari biologi mungkin Aristoteles menemukannya. Ada potensi, ada aktual. Ada benih, ada yang jadinya. Tapi kemudian itu melampaui diskursus fisika. Dibahas juga di ilmu metafisika, eskatologi bahkan terus sampai melewati alam-alam lain. Dan hakikat kita sebetulnya itu yang aktual itu. Hakikat insan itu bukan materinya tapi surahnya. Surah itu aktual, yang aktual dari kita. Nah, yang kedua, distingsi antara wujud dan mahiyah. Ini. Dulu di zaman Aristoteles dia tidak mengenal itu konsep mahiyah itu. Jadi sebetulnya ini inovasi Ibnu Sina. Ada 30.000 inovasi Ibnu Sina, Pak. Di kitab namanya, kitab ringkasan Ibnu Sina itu namanya An-Najat kalau tidak salah. An-Najat itu ringkasan. Ada satu lagi tapi sayang kitabnya itu Al-Insaf. Sayang kitabnya itu hilang. Tapi tersebar sebagian di kitab-kitab lain. Al-Insaf itu menurut Profesor Dr. Heriar di Kartanegara ada 30.000 inovasi Ibnu Sina. Karena itu label filsafat Islam itu wajar. Karena memang para filsuf Muslim punya kontribusi. Orang yang tidak paham mungkin apa bedanya sih Islam dan Barat? Dia tidak melihat detailnya, juz'iyatnya. Mulai ada ratusan. Setiap para filsuf itu bukan hanya mengadopsi tapi juga menyempurnakan, membuat teori baru. Sehingga generik filsafat Islam menurut saya absah, bahkan lebih dari itu. Ada prosedurnya. Mereka pertama memperkuat burhan. Mereka misalnya argumentasinya lemah nih, diperkuat para filsuf ini. Kurang jelas diperjelas. Kurang kuat diperkuat. Yang baru yang belum ada dimunculkan, direkonstruksi. Jadi filsafat Islam bukan semata-mata lahir memang karena mereka duluan kan. Siapa yang duluan melihat realitanya sama, yang dilihat bahan bakarnya sama, bahan daharnya sama, alam mungkin renungan. Kebetulan mereka yang duluan melihat. Apalagi kalau lihat pandangan Surawadi, para filsuf sebelumnya itu nabi. Plato nabi, Aristoteles nabi. Konghucu nabi, Buddha itu nabi juga, bisa jadi. Kemarin tuh di seminar tentang eskatologi, kemudian mesianism, kemudian milenialism, satu lagi apa itu Buddha itu kata seorang pakar itu mesianisme, Buddha, Konghucu itu nabi. Kan nabi itu banyak. Biasanya bijak kan, kata-katanya juga universal. Nah ini ciri khas Ibnu Sina itu bahasanya ini, makanya ini harus menggunakan semantik. Metodologi lain, tidak cukup dengan bahasa Arab biasa dia. Innaka qad tafham, engkau mungkin paham makna musalas, arti segitiga. Kita harus terbiasa ya dengan bahasa-bahasa klasik ya. Di ini aja di Diyarkara Pak, kalau anda kuliah S3 itu bahasa klasik. Saya punya teman bisa di kampus memelototi tulisan-tulisan klasik.
Wa tasyukku, dan kau ragu, hal huwa mausufun bil wujud fil a'yan amla. Dan engkau ragu apakah dia disifati dengan wujud fil a'yan di luar amlaisa atau tidak. Ini Ibnu Sina mau mendistingsi, ada yang disebut mahiyah, ada yang disebut wujud. Jadi yang mahiyah itu belum tentu wujud. Kita tahu mahiyah maksudnya misalnya insan, hewan, tapi kita ragu dia ada atau tidak. Dari ini Ibnu Sina membedakan konsep mahiyah dan wujud. Dalam mahiyah tidak ada wujud. Nah, istilah Ibnu Sina yang tadi saya sebutkan dengan zati itu. Zati itu yaitu genus, diferensia, istilah lain adalah muqawim. Misalnya, muqawim itu yang ini elemen konstituen terhadap konsep itu. Misalnya insan, maka muqawimnya hayawan dan natik, itu muqawim. Kalau insan tidak ada hayawan dan natik, bukan insan. Luar biasa ya. Iya, Anda harus praktekkan peripatetik, jalan-jalan dulu. Minum kopi dulu. Ini paling ada makan sampai tidur. Ba'dama, setelah tamassala indaka tergambar, terbayang, tamassala ya tamassalu di dalammu, annahu min khatin wasat, bahwa segitiga itu ada garis, ada bidang. Walam yatamassal annaka anna mawjudun fil a'yan, tapi engkau tidak terbayang darimu apakah dia ada atau tidak. Jadi untuk mendekatkan, saya membuat ilustrasi, misalnya 2 bilangan genap kan? Nah, itu bilangan genap tuh zati, muqawim. Setiap ada 2 bilangan genap. Jadi dalam 2 itu bilangan genap itu sudah muqawim, elemen konstituen. Itu istilah kunci di Ibnu Sina. Karena dia memang filsafat analitik, Pak. Bahan dasar filsafat yang sekarang modern itu filsafat bahasa, di Ibnu Sina sudah disiapkan itu. Filsafat analitik kan baru yang muncul, Pak. Itu di sini sudah bicara tentang analitik lebih dalam. Jadi bahkan ke akar kata itu sendiri, konsep itu harus ada muqawimnya. Di konsep jadi ada muqawim istilahnya. Kalau bahasa literotnya penegak, yang menegakkan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris elemen konstituen. Dasar konstituen kan yang apa ya? Konstitut, yang menyusun, yang membentuk. Konstitusi. Jadi misalnya contohnya seperti bilangan angka 2 dengan genap. Ini itu zati bagi dia. Ini genapnya muqawim 2. Sebagaimana insan apa? Hayawanan natik. Jadi muqawim itu genus, diferensia, jins wal fasl. Ada lagi nanti apa? Khosoh, dan ada 5 kuliatul khamsah. Kuliatul khamsah itu isagogi itu sebetulnya menurut saya itu tiba-tiba masuk dalam logika, itu saya juga heran, Pak. Iya, dari mana itu? Itu Ibnu Sina mengadopsi begitu tanpa penjelasan. Kalau Anda perhatikan, saya itu dari sekarang dari mana, kenapa diterima isagogi ini. Tapi kalau melihat penjelasan selanjutnya, terlihat gunanya, manfaatnya. Coba Anda kalau dalam mantik, tiba-tiba kita harus menerima isagogi kan? Isagoge ya. Apa dalam bahasa Arabnya? Iya. Tiba-tiba dalam logika Anda harus membuat genus, diferensia, apa lagi? Ada 5 itu kan? Anda teliti itu. Tapi Ibnu Sina menggunakan untuk hal yang lain. Mullah Sadra menggunakan untuk hal yang lain. Diterima aja. Itu memang aspek optimisme para filsuf muslim terhadap yang lain. Selalu husnudon. Beda dengan kita kan, selalu suudon. Dari barat suudon. Buruk sangka kan.
Mereka selalu husnudon, membuka diri terhadap khazanah-khazanah baru. Mula sadar itu salah satu elemennya Pak, filsafat Yunani, para filsuf Yunani dipuji. Kalau terjadi kontradiksi, kata dia, itu simbol bahasa. Kalau ada yang bertentangan dengan doktrin, itu kata dia orang awam salah paham, karena dia menggunakan bahasa-bahasa simbol. Karena Plato itu bahasa simbol, karena yang real, yang hakiki itu di alam ide. Kalau Aristoteles bahasa real, positifis dia. Dari sini bagaimana kita melahirkan konsep Tuhan dari distingsi antara wujud dan mahiyah atau eksistensi dan kualitas. Nah, di sini menarik. Ya. Jadi dari permainan konsep Ibnu Sina menemukan Tuhan. Dan itu saya baca buku menarik bahwa penemuan yang paling berharga yang dipersembahkan oleh sejarah manusia adalah penemuan Tuhan. Itu luar biasa kan? Penemuan Tuhan. Sepanjang sejarah itu penemuan yang paling terhebat itu manusia menemukan Tuhan. Itu penemuan luar biasa dia. Yang diwaris-wariskan kemudian kalau tidak ditemukan dari dulu bagaimana? Kita bisa menjadi ateis sampai sekarang. Kita mungkin tidak menemukan sendiri Tuhan kan? Kita malas berpikir, malas melakukan meditasi, kontemplasi. Berterima kasihlah kepada para filsuf pertama yang menemukan Tuhan. Ada buku yang menarik itu tentang penemuan terbesar manusia itu penemuan Tuhan. Sehingga mereka yakin punya misi. Kemudian membaca misi Tuhan. Yang bisa membaca gagasan Tuhan Newton. Gagasan matematikanya Tuhan di alam. Itu Newton. Kemudian juga Einstein. Itu para filsuf besar itu bisa membaca gagasan Tuhan, misi Tuhan bisa membaca. Wali itu. Sekarang sebagian menghilangkan lagi Tuhan ya, para filsuf scientific ateis. Nah, ketika bisa mendistingsi antara mahiyah, kuiditas atau esensi, ya mahiyah itu kadang-kadang diterjemahkan kuiditas, kadang-kadang esensi. Menurut saya lebih tepat kuiditas, karena esensi takut tercampur dengan istilah zati tadi. Nah, iya, quiddity ini kan tadi dalam quiddity itu dia tidak ada dan juga tidak ada dalam dirinya. Memang di luar di realitas selalu kalau ada ya tidak ada. Tapi dalam dirinya dia tidak mengandung ada dan juga tidak mengandung tiada. Anda akan menemukan penjelasan yang luar biasa di misalnya yang panjang lebar tuh menganalisa konsep itu. Karena dia tidak ada dan tidak ada, untuk ada dia membutuhkan pengada. Nah, di sini mulai masuk sampai Tuhan. Menurut saya ini sangat menarik dari permainan dari analisa konseptual dia bisa menemukan Tuhan. Belum lagi dari kosmologinya, Pak, renungan-renungan tentang alam, tentang jiwa, psikologi, tentang moral, itu kan menemukan Tuhan dari moral. Argumen moral Tuhan tuh menarik gitu. Menemukan Tuhan. Jadi argumen moral yang bisa membuktikan Tuhan, argumen lain nggak kuat. Karena itu setelah bahwa dia untuk ada dari tiada menjadi ada itu membutuhkan sesuatu, membutuhkan yang mengadakan dia, muncullah konsep kausalitas. Ya. Jadi distingsi mahiyah muncullah konsep kausalitas. Kemudian juga dia Ibnu Sina menganalisa secara konseptual sehingga lahirlah konsep wajibul wujud dan mungkin wujud. Ini inovasi Ibnu Sina. Dan sampai sekarang dengan segala kecanggihan kecerdasan manusia modern, orang belum bisa menemukan ya kata-kata kunci konseptual untuk bisa menjelaskan eksistensi Tuhan. Wajib wujud dan mungkin wujud. Aristoteles dia menyebut wajib wujud itu ini. Wajibul wujud itu ini kata Aristoteles, ini kata Ibnu Rus. Ibnu Rus itu kan komentator
Aristoteles, tidak menambahi, murni. Kalau Ibnu Sina mengomentari dan merekonstruksi, menambahi. Makanya Ibnu Rus menolak, mengkritik Ibnu Sina itu. Itu Aristoteles di tangan Ibnu Sina sudah bukan Aristoteles lagi, sudah jadi Muslim. Ya, sudah jadi Muslim. Jadi kata guru saya, Ibnu Sina itu memuslimkan Aristoteles. Jadi dalam pembacaan hermeneutika Ibnu Sina, Aristoteles menjadi seorang Muslim ketika bicara tentang akal faal, aktif intelek. Itu dibelokkan Ibnu Sina. Coba Anda baca. Iya, Aristoteles. Iya. Islam. Tapi di tangan Ibnu Rus tidak. Menurut saya Anda layak baca juga kitab Bidayatul Mujtahidin ya. Itu perpaduan fikih dengan filsafat itu menarik itu. Bidayatul Mujtahidin. Bidayatul Mujtahid. Ya. Mujtahid atau mujtahid? Bidayatul Mujtahid. kita pikir apa? Kitab fikih. Iya, yang biru itu ya. Nggak tahu warnanya. Jadi fikih itu kan konsumsi orang awam dan banyak penggemarnya fikih itu, Pak. Sementara filsafat biasanya kurang suka dengan fikih, ya. Terlalu teknis, terlalu pragmatis. Tapi ternyata di Unpad itu orang-orang yang modern itu lebih suka fikih. Orang-orang yang intelek, saya kira mereka lebih analitik, Pak. Ternyata lebih positifis. Itu menurut saya ada paradok ya. Ilmuwan ya, sebagian orang di Unpad misalnya atau di ITB juga. Sudah tidak ada. Ada di rumah. Ada apa? Kita apa nih? Hasan. Sudah ada tinggal dibaca. Baca dulu. Yang tercerahkan dari Barat itu, berpikirnya positifis gitu. Karena positifis, Pak, dia lebih suka dengan fikih. Biasanya kan para ilmuwan seharusnya lebih suka dengan filsafat. Itu aneh. Sebagian dari dosen-dosen, doktor, profesor di Unpad, kasusnya Unpad aja, berpikir positifis. Filsafat kan bukan positifis kan. Jadi kalau data itu harus terlihat, terukur, tidak percaya dengan argumen-argumen burhan. Karena masuklah menurut saya doktrin-doktrin ini, radikalisme. Karena mereka bisa memperlihatkan dokumen secara terlihat kan, terlihat, terdengar, bisa diterawang, ada buktinya, ada dokumennya kan, tinggal Anda hafal ayat, 7 ayat, 5 ayat, bisa mendoktrin mereka. Saya ketemu ini, hampir menjadi teroris. Saya ketemu di sebuah majelis, dia cerita sama saya, 20 tahun nggak bisa dirubah, Pak. Jadi yang bahkan rektor IPB nggak bisa merubah dia selama 20 tahun. Dia kalau melihat yang tidak sholat, Pak, tidak sholat, marah-marah. Kalau dia sedikit ada kurang kurang komitmen dengan fikih, dia ini langsung. Dia cerita apa yang membuat dia begitu kuat. Latihannya di Afghanistan. Taliban. 6 bulan, 3 bulan, dia cerita tentang doktrin-doktrin itu. Jadi dia sebagian ceritanya dibawa ke hutan, selama 6 bulan, 3 bulan ditutupi mukanya. Setiap dia boleh, waktu tidur dia tidak boleh tidur. Setiap kali dia ngantuk, Pak, dibangunkan langsung doktrin masuk. Pokoknya masuk ke bawah sadar ya. Hipnotis tuh kayaknya. Jadi yang suka menghipnotis bukan hanya orang India, ternyata orang Afghanistan juga. Jangan-jangan dari Israel. Metode-metode yang aneh itu dari Israel. Metode penyiksaan misalnya. Metode seperti itu, mentraining kader sampai seperti robot itu Israel tuh hebat itu. Saya juga ISIS itu jangan-jangan itu didikan Israel, karena nggak ada sebrutal itu dengan atas nama Islam. Bagaimana seperti itu? Yang biasa menghipnotis itu orang-orang India juga. Kata Ibnu Sina kan orang itu lebih taat kepada waham daripada kepada akal. Itu Ibnu Sina mengakui. Karena itu Ibnu Sina menulis kitab Jadal. Nah itu, karena Jadal konsumsi umum, Pak. Dialektika, bukan lagi burhan. Dia mengerti sebagian mayoritas manusia lebih atwa, kata dia istilahnya. Lebih taat kepada waham dibandingkan kepada akalnya.
ada sebagian mahasiswa saya, dia penasaran dengan sekte-sekte baru. Sementara akidahnya dia belum kuat. Kata saya, Anda kalau belum kuat filsafatnya, belum memahami Al-Quran dan Sunnah secara lebih luas, komprehensif, Anda bisa terpengaruh. Kalau kita bergaul misalnya dengan orang ateis bertahun-tahun, kita bisa jadi ateis. Terus-terusan dia menjelaskan tentang konsep ateis, tiada Tuhan, dengan siapapun, karena kita memang lebih atwa kepada waham. Sehingga kita bisa ragu dengan keyakinan kita. Hal yang badihi, kita ragu dengan badihi. Kita bisa ragu dengan hal yang badihi yang jelas. Misalnya kita mati, bisa jadi ragu juga kita. Kita akan dibangkitkan, kita jadi ragu juga. Kita bisa ragu dengan hal yang badihi, yang aksiomatik. Apalagi dengan hal yang baru, itu bisa masuk. Pengaruh-pengaruh. Jadi kalau anak-anak itu kalau memang belum kuat nalarnya, belum kuat filsafatnya, belum kuat ilmu tradisionalnya, jangan dulu dimasukkan ke kelompok-kelompok yang memang misalnya tidak sesuai dengan keyakinan kita. Waham itu makna partikular. Kan filsafat itu bisa menjadi lemah kalau kita sering memikirkan yang partikular, Pak. Kita itu menjadi menurun lagi. Tapi kalau kita sering memikirkan yang universal, maka kita akan naik, terbebaskan dari dominasi fisik, fisiologis. Kita mikirin cewek. Kecuali cewek universal. Cewekan. Oh iya, kewanitaan. Iya, kewanitaan. Itu yang aneh ini, Pak. Denarto. Denarto kan tasawuf sekali, tulisan-tulisannya. Bisa masuk wilayah itu. Gitu. Sama Itu. Masuk. Istrinya itu sampai bercerai kan? Yang Zainal Luxpiati. Itu kan orang yang menurut saya dia sendiri dalam menulis dewa ya. Bagus ya. Bagus banget, tapi kok sampai percaya dia itu kan itu. Itu aja kan Marwah Daud Ibrahim. Coba. Marwah. Masuk ke itu Mossadegh. Bukan Mossadegh kok. Yang bisa melibatkan ganda ya. Dimas. Iya. Apa Dimas apa? Kanjeng Dimas. Iya kan. Kanjeng Dimas. Kalau apa ya? Ekonomi ya. Ekonomi. Iya. Kan dia punya ide yang itu. Apa Indonesia Ma'rifat. Iya, kalau mengikuti pernyataan Lucina, menurut saya itu bisa jadi Pak itu ya, jadi kurang kuat filsafatnya, bisa jadi filsafatnya mungkin hanya bacaan saja. Filsafat itu kan ada dua, Pak, ada di skolastik dan ada aktif verb. Skolastik ya baca-baca teks-teks klasik, tapi filsafat yang realnya kita harus tafakur, meditasi, kontemplasi. Itu prakteknya, sebagai dokter ada prakteknya. Iya. Apakah antum skolastik aja ya jadi pelajar aja, atau nanti naik menjadi seorang filsuf? Harus dilatih itu. Kan Ibnu Sina tuh menyusun kurikulum tuh dalam rangka melahirkan seorang filsuf, bukan menjadi murid saja. Ya. Jadi kita nanti harus keluar, harus membaca ilmu-ilmu lain supaya kita bisa menganalisa. Jadi kita punya alatnya, karena Ibnu Sina kurikulumnya kan matematika dulu, apa ya? Penyucian diri dulu. Itu. Kita kadang-kadang ragu juga kan, misalnya dalam hal sendiri kita kadang-kadang ragu kepada keyakinan sendiri kan. Iya, saya ini keluar uang atau tidak untuk investasi, ragu kita, berarti sudah jelas jernih. Hal-hal yang sederhananya kadang-kadang kita ragu kepada keyakinan diri sendiri. Apalagi terhadap hal-hal yang memang itu misalnya Ahmadiyah, menurut saya itu kan, menurut saya ya, itu kan menurut saya sesat. Dia tidak menggunakan jamaah para ulama, menafsirkan sendiri langsung, sebagaimana Salafi kan langsung ke Quran dan Sunnah, tidak ilmiah menurut saya. Nah itu kan orang-orang dia tuh saya lihat hipnotisnya jago. Sekarang pemasaran juga pakai hipnotis, Pak. Saya pernah ikutan itu, Pak.
pernah ikutan dalam program ini, rumah gratis, Pak Cipto Junaidi. Tanpa uang bisa punya rumah. Saya penasaran. Masuk ke hotel, memang gratis Pak. Gratis. Saya nunggu Pak Ciptonya nggak datang-datang. Yang testimoni kering, kelihatan bukan dari dia itu. Kering, kelihatan kalau orang yang sukses kan kelihatan, terasa. Pak Ciptonya datang terakhir ketika kita sudah lelah letih. Terus ditutup hotel itu. Terus kita setiap kali harus gini, harus apa? Nah itu sudah, saya tidak sadar saat itu. Saya positif aja. Ayo tepuk tangan. Di akhir-akhir kita harus keluar 5 juta sama 750. Itu saya yakin dalam 1 jam bisa 150 juta terkumpul. Dan ibu-ibu itu kelihatan banyak Pak. Kelihatan terpengaruhnya itu. Bahkan saya untuk ke WC aja nggak enak itu sudah harus dilawan itu. Saya langsung ke WC, yang lain cerita setelah itu. Saya begitu katanya saya terpengaruh, saya tolak. Dari awal dia tolak. Terkunci. Wah. Dan testimoni yang lain juga gitu, tetapi kemudian mereka yang profesional, dijawab lagi Pak. Menurut saya itu sulit dibuktikan itu. Sangat sulit dibuktikan. Pemasaran dengan seperti itu. Kita ke ATM tembuk bisa ini ya. Ini kata-kata lebih pengaruh loh. Jadi setiap ini kita harus tepuk tangan, anchoring ya. Itu 5 juta harus keluar. Kan tidak mustahil untuk punya rumah 2 miliar, 3 miliar hanya dengan seperti itu. Mungkin sebagian ada yang ini. Nah, Yusuf Mansur loh. begitu. Tangannya dikebelakangkan, pegang dompet masing-masing. Udah nanti keluar. Ini nanti ada itu, udah semua. Pokoknya yang ada di situ nanti berkali-kali lipat. Udah semua. Jeng. Tapi ada orang yang nggak punya ongkos. Ya. Orang tuh sedekah itu kan kepada orang yang membutuhkan, ini mah apa ya? Kata dia sedekah kekayaan itu ada panternya. Sedekahnya itu kita sedekah ya berapa kali lipat dari itulah kita dapat lagi. Itu lebih Indonesia. Iya. Menafikan analisis dia ya, perhitungan orang lain untuk memilih mana yang prioritas. Setiap orang dianggapnya ya mungkin sebagian orang pas ya, tapi sebagian orang kan punya perhitungan juga. Mana untuk sedekah, mana untuk investasi. Kalau digelontorkan untuk dia semua. Kalau perempuan, silatul, pegang kalungnya, sampai ada gerakan-gerakannya. Nah ya. Kalau pengajian, jangan bawa. Iya betul. Jangan bawa uang gitu. Pegang tangan kanan atau tangan kiri kan biasanya lagi buka jam tangannya Nah seperti itu. Jadi ini mau dipraktekin kayaknya. Ototnya kayak ide bagus semua. Untuk banget itu. Belum dari akhir. Kita bisa mengarahkan untuk hal yang baik kan, bagaimana? Nah, dari sini setelah dia menemukan konsep wajibul wujud mungkin wujud, kemudian dia bicara lagi tentang ini, maaf ya, Aristoteles itu menerjemahkan wujud sebagai kanal ittiroru waladi min ajlihi. Ini bahasa peripatetik seperti itu. Kanal ittiror itu sesuatu yang necessity ya, yang mutor, yang memang ittiror, darurat waladi min ajlihi, yang untuknya la yumkin an yakuna syai'un binahwin akhar.
Jadi wajibul wujud itu bagi Aristoteles adalah darurat, necessity, yang tidak bisa lagi kecuali itu. Itu juga intelektual siapa itu? Satu lagi jadi Ahmadiyah, Pak. Ulama Ahmad. Satu lagi intelektual. Siapa dokter siapa itu? Orang kita. Orang ilmuwan juga. Sawan. Bukan, Indonesia. Oh, Indonesia. Dia melakukan penelitian terhadap Ahmadiyah. Terus-terusan, sementara dia sendiri nggak punya filter, nggak bisa mendeteksi ya. Lupa dengan argumentasi, lupa dengan ini, masuk. Udah. Sudah wafat almarhum. Bukunya terkenal. Aduh, siapa namanya? Temannya Dawam Raharjo juga. Jadi Imaduddin, dulu Dawam Raharjo, satu lagi siapa? Satu lagi siapa? Apa lagi? Bukan. Doktor dia. Pajal juga pernah nulis tentang pengantar. Tapi dia tidak mengekspos. Nah itu Aristoteles seperti itu ya pandangannya. Di tangan Ibn Rus, Aristoteles menjadi murni. Di tangan Aquinas, Aristoteles menjadi Kristen. Di tangan Ibn Sina, Aristoteles menjadi Muslim. Nah setelah itu Ibn Sina menganalisa lagi lebih dalam dan menukik bicara tentang konsekuensi logis lawazim dari wajibul wujud. Ini menurut saya mirip dengan para filsuf barat, dengan René Descartes. Anda harus melakukan komparasi ya. Ini pakai bahasa Ibn Sina sebagian menulis dengan bahasa Persia sebagainya. Ini bahasa Persia. 60% kosakatanya Arab. Jadi kalau Anda belajar bahasa Persia lebih mudah. Hurufnya Latin, Arab lagi kan. Kalau Turki kan Latin. Saya kemarin ketemu dengan orang Turki, dia menulis disertasi tentang Indonesia. Dia bicara bahwa katanya Turki itu harus bekerja sama dengan Israel. Saya debatin dia. Nah, aqaluha insan mengakali, berpikir. Akal kan yaqilu, aqala yaqilu itu bahasa Arab. Insan ya insan, kunhu wa haqiqati. Kunhu bahasa Arab. Haki itu ke bahasa Arab. Kalau ini bahasa Persia. Jadi setelah itu insan maksudnya tidak mungkin bisa memahami hakikat Tuhan, nggak bisa. Jadi idrok namikunan, idrok bahasa Arab, idrok ya. Idrok itu bahasa Arab, mempersepsi. Pokoknya bahasa Arab itu gini, bahasa Persia gini. Anda ambil kata Arab pakai mikunan, kardan, udah jadi verb Persia. Misalnya istibah itu keliru, istibah kardan. Itu ya pakai kardan. Kalau kardan past tense, kalau mikunan present. Kata Ibnu Sina, manusia tidak mungkin bisa memahami hakikat Tuhan. Nah, yang bisa manusia persepsi hanyalah konsepnya tentang Tuhan. Inilah yang membedakan argumentasi Ibnu Sina dengan Mullah Sadra. Ibnu Sina melewat konsep, kalau Mullah Sadra lewat hakikat. Sekilas sama kan? Beda. Tadi kan Tuhan aja dikonsepkan. Itu di Ibnu Sina seperti itu. Dari konsep diderivasi realita. Tapi kalau Mullah Sadra dari realita. Dari Tuhan itu apa yang bisa kita pikirkan dari konsep Tuhan itu? Salah satu konsep dari Tuhan, dari wajibul wujud adalah wujud keberadaannya. Jadi kata-kata wujud itu ditemukan dari Tuhan. Menurut Ibnu Sina, ada itu. Jadi kata ada aja kita berhutang budi sama Tuhan ya. Karena dia ada yang hakiki.
Yang lain majazi, yang cinta dia hakiki, cinta lain majazi. Cinta lain cinta pecisan. Satu, jadi konsekuensi dari wajibul wujud adalah wujud. Yang kedua, wahid. Nah, wahid tunggal. Di sini Ibnu Sina bisa menemukan keesaan Tuhan, keberadaan Tuhan. Ini mirip dengan, makanya sebagian mengatakan kan Aquinas ya, itu juga terpengaruh oleh Ibnu Sina. Terpengaruh itu konsep-konsep wujud mungkin itu mirip banget dengan Ibnu Sina itu. Ibnu Sina kemudian wujud itu dalam prinsip filsafat Ibnu Sina, wujud itu bergradasi. Tapi gradasinya Ibnu Sina dan gradasinya Mu'tazilah beda. Beda ya. Kalau gradasi Ibnu Sina konseptual. Misalnya kalau kita melihat wujud antara Tuhan dan manusia, mana yang paling berhak meraih status wujud? Tuhan. Karena itu wujud Tuhan lebih tinggi daripada wujud manusia. Jadi setiap kita membayangkan mana yang lebih aulia, yang prioritas. Nah, itu jadi analisa hierarkinya seperti itu. Ketika kita membayangkan kata ini, kira-kira mana yang lebih prioritas, lebih dahulu dari yang lain. Jadi yang paling berhak mendapatkan label wujud Tuhan, yang berhak mendapatkan label wahid adalah Tuhan. Saya mungkin sudah menjelaskan di sini. Kalau kita meyakini Tuhan, keesaan Tuhan dengan merujuk kepada ayat, itu bisa berguncang kita, bisa berubah. Tapi kalau dengan merujuk kepada analisa filosofis, kita tidak akan berubah. Karena kita meyakini mengapa Tuhan satu, karena dia basit. Basit itu kan tidak mengandung komposisi. Kalau ini satu tapi ada komposisinya, ada warnanya, ada bahan-bahannya. Sehingga tidak mungkin dia dua, karena dia basit. Keyakinan itu dia kan tidak akan berubah. Itu burhan, Pak. Burhan pentingnya itu. Kalau burhan itu tidak mungkin yatazalzal. Ibnu Sina membagi yakin itu bagi dua, yakin umum, yakin khusus. Mungkin pada anak itu yakin umum. Yakin umum itu keyakinan, tapi kalau ada data lain yang lebih kuat, dia bisa berubah. Saya yakin tiba-tiba ada diserang argumentasi, kita bisa berubah. Iya. Kalau yakin khusus tidak bisa berubah. Nah, konsekuensi dari burhan itu, buah dari burhan itu yakin khusus, karena dia tahu sebabnya yang hakiki. Contoh Ibnu Sina menarik. Ada orang yang meyakini bahwa gagak warnanya hitam. Saya pernah jelaskan di sini ya. Gagak warnanya hitam. Dua orang mengakui gagak warnanya hitam. Tapi yang si A, mengapa Anda mengatakan gagak warna hitam? Karena setiap kali saya melihat gagak warnanya hitam. Alasannya itu. Kalau si B mengatakan, mengapa Anda meyakini gagak warna hitam? Karena saya tahu bahwa di tubuh gagak itu ada zat yang membuat dia berwarna hitam. Nah, bayangkan mana yang lebih yakin kan? Si B, karena dia tahu sebab hakiki yang membuat gagak itu warna hitam. Nah, menurut Mu'tazilah, orang itu kalau tidak sampai ke burhan itu bisa masuk virus-virus. Karena dia tidak berdasarkan sebab yang hakiki, bisa yatazalzal. Kalau mengapa Anda mengatakan Tuhan itu satu, karena qul huwallahu ahad misalnya, katakan. Itu bisa berubah karena bergantung kepada kepercayaan dia terhadap teks. Sementara teks itu kan belakangan setelah adanya zat. Bagaimana yang belakangan yang setelah membuktikan yang sebelumnya. Jadi burhan itu ada konsekuensi moralnya. Itu Anda bisa mungkin menulis tentang itu. Selanjutnya Ibnu Sina berbicara tentang dengan bahasa yang jernih. Ini kelebihannya Ibnu Sina itu ya analisanya. Walaupun bahasanya dia memang bukan orang Arab, Pak, orang Persia. Sebagaimana Alamah Tabatabai itu kan orang Persia. Jadi tulisan bahasa Arabnya kurang ini. Kalau Anda ahli sastra, Anda akan tahu kelemahan-kelemahannya. Nah, kan Anda agak sulit membaca bidayah. Sudah baca pun bidayah nihayah itu. Agak sulit itu. Bukan bahasa biasa itu. Campuran antara
langgam Persia dan Arab. Tapi Mulasada luar biasa. Mulasada sekalipun orang Persia, bahasa Arabnya lebih indah dari orang Arab. Ya. Ghazali juga, Imam Ghazali luar biasa. Nah, para pelajar kita itu menurut saya tidak membaca Imam Ghazali. Imam Ghazali itu punya khazanah luar biasa, Pak. Intelektualnya, tafsirnya, akhlaknya, moralnya lengkap. Sebaiknya kalau kita mau berdialog dengan yang lain, baca dulu Imam Ghazali, baca dulu para filsuf. Ya. Kita akan terpengaruh. Tapi kalau Ghazali kan meminta itu, itu takiyah lagi takiyah. Karena milieu saat itu anti filsafat. Kata Mullah Sadra, Ghazali takiyah. Milieunya apa? Lingkungannya, biahnya memusuhi filsafat. Orang yang bijak kan tidak mungkin mengeluarkan kata-kata yang belum sesuai kan. Misalnya kalau di kampung Anda pro Prabowo kan nggak mungkin Anda berteriak-teriak Jokowi. Ya, sesuaikan aja gitu. Cuma kan jeda waktu yang begitu lama, Pak. Kamu dijawab aja sama Gus. Iya, itu dan masih muda. Iya. Saat itu masih muda Ghazali itu. Kemudian tasawuf itu. Surawadi itu kita pelajari terakhir-akhir di KUM gitu. Di awal itu kita belajar Ibnu Sina Mulasada aja. Jadi saya itu penasaran dengan Surawadi. Pertama, jarang sekali tulisan tentang Surawadi. Yang kedua, banyak polemik tentang beliau. Yang ketiga, saya merasa ini bahasanya berbeda Surawadi itu. Kalau Ibnu Sina kan bisa dipetakan ya, Mulasada bisa dipetakan jelas. Surawadi itu agak-agak beda gitu, langgamnya beda. Kalau yang lain itu kan ontologi, epistemologi, jelas aksiologi. Itu Surawadi itu agak berbeda, tidak mengikuti pakem. Logika dulu. Makanya saya tertarik. Walaupun saya merasa masih belum ahli saya. S2-nya Pak? S2-nya Mulasada. Tentang evil moral evil, keburukan moral. Jadi kayaknya udah habis waktu ya? Oh ya. Nah terakhir, yang terakhir dari Wajibul Wujud ini dia menemukan konsep ini, pecinta, cinta dan yang dicintai. Ini mungkin belum ditemukan ya. Iya. Nah, dia pakai asyik dan ma'syuk. Ini menurut saya ini orientasi isroki atau orientasi peripatetik, Anda bisa analisa. Kenapa dia menemukan konsep tadi kan wujud wajar lah, wujud, wahid, ilat, maklul, emanasi dan sebagainya. Tapi kenapa muncul konsep yang sepertinya iluminatif sekali ya, romantis lah. Cinta yang pecinta, first lover itu Tuhan. Pecinta pertama Tuhan. Cinta juga Tuhan, dan yang dicintai juga Tuhan. Nah, jadi syauknya, rindu, kerinduan kepada Tuhan. Jadi Tuhanlah yang membuat seseorang bisa mencintai. Jadi mungkin kata konsep cinta pun dari Tuhan kita berhutang. Anak-anak muda yang suka cinta-cinta itu harus bersyukur kepada Tuhan. Iya, pernah merasakan cinta gak? Itu cinta hewani mungkin ya? Iya, cinta hewani. Ini maksudnya belum diangkat nih kalau Anda cinta. Jadi konsep itu turunan konsep. Jadi itu konsep itu binafsil amri, ingat sekali lagi. Konsep itu bukan rekonstruksi biasa, tapi binafsil amri. Berangkat dari status ontologis. Jadi ontologis itu punya manifestasinya beragam, mengental dalam konsep-konsep yang beragam. Kita lupa dengan status ontologisnya kan, padahal sudah diturunkan, turun sampai ke tingkat material. Padahal sebetulnya dia punya muatan imaterial. Nah itu diimmanuelkan. Jadi minggu depan siapa yang teman saya diskusi? Masih Ibnu Sina? Kita sistemnya talk show aja ya. Pakai apa Pak? Pakai direkam kan? Boleh direkam. Kalau ada kamera ya? Saya ada. Terima kasih. Talk show di sini Pak. Di sini aja talk show. Moderatornya siapa? Belakangnya pakai apa Pak? Iya, kalau mau Anda bikin spanduk
mau talk show, mau apa gitu. Iya. Namanya jangan ditulis karena berubah-ubah namanya. Iya. Pakai ini aja, pakai apa? Plastik gitu apa? Plastik Iya, apa? Gampang lah. Mau talk show, mau diskusi, mau terserah. Mau ngeteh, mau ngopi apa gitu. Iya. Boleh. Siapa yang siap minggu depan? Presentasi, Pak. Bukan presentasi, Menit. santai aja, talk show aja, santai. Renungan Anda tidak harus serius, tidak harus punya data. Anda pasti kan punya renungan-renungan ya kayak Pak Peri tadi renungan-renungan tadi. Enggak, ini gantian. Gantian. Ayo. Ini satu beliau. Boleh. Kak, tapi waktu Anda kan tadi siapa? Kan terlambat datangnya sih. Oh iya. Dik satu lagi siapa? Biasanya Ada ini, sebelah Didik biasa super. Nah, Ustaz Supran ya? Saya belum lihat Pak. Atau Anda ini ya? Terlambat. Dik sama sesuatu. Siapa? Coba Anda pikirkan ya. Pikirkanlah. Saya kameramen. Yakin saya kamera. Jangan ditutup. Pembicaraan mengenai ini ya, masih Iya itu. Ibu Sina. milih. Tapi terserah